Layu sebelum berkembang, aksi Jokowi Endgame gagal total. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Aksi Jokowi Endgame tidak terjadi. Hingga Sabtu sore kemarin tidak kunjung terlihat massa yang akan menggelar aksi ini di sekitar kawasan Istana Kepresidenan. Di beberapa ruas di sekitar Istana Negara, Jakarta tidak terlihat satupun massa aksi yang datang. Tapi meskipun begitu, ternyata sejumlah orang diamankan polisi diduga terkait dengan rencana aksi. Kalau saya lihat, demo ini batal karena sejumlah faktor. Yang pertama, aksi ini sudah digembosi sejak awal, ketahuan strateginya sebelum aksi terjadi. Di media lain disebutkan bahwa polisi berhasil mengamankan 2 orang berinisial N dan B yang menjadi penyebar ajakan demo di media sosial dengan sejumlah barang bukti seperti handphone dan screenshot pesan ajakan demo di grup WhatsApp hingga rekaman Zoom meeting. Pelaku N bertugas sebagai inisiator dan host Zoom meeting untuk rapat persiapan aksi demo 24 Juli, sedangkan B berperan sebagai penyebar ajakan aksi di sejumlah media sosial dan grup WA. Dari hasil penyelidikan, diketahui sempat diadakan Zoom meeting yang dilakukan Kamis pukul 8 malam. Berarti screenshot percakapan grup WA tersebut benar adanya. Mereka benar-benar merancang aksi tersebut, tapi sayang bunga layu sebelum mekar. Aksi mereka digembosi duluan, gatot alias gagal total. Saya bayangkan aksi ini didanai oleh sponsor. Tidak mungkin spontan terjadi atau malah dilakukan tanpa imbalan. Tak ada logistik, jangan harap bisa memobilisasi massa. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kencing aja kadang harus bayar 2.000 perak. Dan sponsor ini mungkin sedang naik darah hingga jantungan karena strateginya gagal total. Hahaha, syukurin dah. Silakan ngamuk sepuasnya ya. Meski saya berharap polisi bisa menangkap dan membasmi sponsor utama aksi ini. Kemarin juga muncul sebuah video yang viral di media sosial tentang demo yang berujung rusuh di kawasan Jakarta di tengah isu seruan aksi Jokowi Endgame yang berkedok menolak perpanjangan PPKM darurat. Saya juga sudah melihat video tersebut dan itu tidak benar ya. Tandanya jelas tidak ada masker, artinya itu video lama dan polisi pun memastikan informasi itu hoax lantaran video itu peristiwa lama. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus memastikan informasi adanya demo dan terjadi keributan sebagaimana dalam video yang beredar itu hoax semata. Sebab hingga saat ini tidak ada aksi demo di kawasan Jakarta. Kalau menurut beberapa orang, itu adalah demo penolakan Omnibus Law tahun 2019 lalu. Apa artinya? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah untuk menebar ketakutan di masyarakat karena bisa jadi ini terkait dengan gagalnya demo Jokowi Endgame, sehingga mereka mencari cara lain dengan menyebarkan video lama dan dikemas dengan isu baru. Kemungkinan kedua yaitu ingin memberikan pancingan agar masyarakat atau massa turun ke jalan, ibarat biar jadi bahan bakar semangat lah. Biar mereka berpikir, oh ternyata demo sudah berjalan toh, sudah rusuh, mari kita ikut meramaikan. Maju! Akhirnya kekhawatiran kita tidak perlu terjadi, aksi demo tidak jadi dilakukan. Massa tidak hadir dan turun ke jalan meskipun ada beberapa orang yang terciduk. Anggap saja itu kecoa-kecoa kecil yang gampang ditangani, semudah menginjaknya sampai penyet. Tugas polisi belum selesai sampai di sini. Polisi harus usut siapa penyebar poster itu pertama kali, siapa yang menyebar dengan masif dan dalangnya juga harus disikat, karena sudah membuat keresahan di tengah kekhawatiran akan situasi pandemi saat ini. Di saat masyarakat terombang-ambing dalam situasi pandemi yang tidak menentu, mereka membuat provokasi dan ingin memicu kerusuhan. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Di luar negeri, pengacau seperti ini langsung ditindak tegas tanpa banyak pertimbangan. Sudah jelas mereka salah, harusnya tanpa banyak mikir. Semua pihak terkait melakukan tindakan terukur dalam hal penindakan tegas. Buat kecoa-kecoa kecil yang tertangkap, jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Jangan sampai kasus ini selesai di materai 10.000 dan permintaan maaf. Kalau tidak, mereka pasti bakal tertawa petentang-petenteng seperti jagoan karena tidak diproses hukum. Bagaimana menurut Anda? Demokrat terkapar gak mampu serbu seorang Denny Siregar. Denny, ngelawan gua sendirian aja nggak sanggup, apalagi ngelawan Jokowi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Denny Siregar menyindir kader-kader Partai Demokrat yang ramai membalasnya usai menyindir Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Denny Siregar menyindir bahwa seluruh kader Demokrat saja tidak mampu melawannya yang hanya sendirian. Melalui akun @denny_siregar7 pada Senin 19 Juli 2021, ia mengatakan, "Lah ngelawan gua sendirian aja, seluruh kader Demokrat kagak sanggup. Gitu kok mau ngelawan Jokowi."
Sebelumnya, para elit Partai Demokrat memang ramai membahas Denny Siregar yang menyindir SBY soal kasus korupsi proyek Hambalang. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ossi Darmawan menyindir bahwa Denny Siregar mungkin adalah binatang film masa depan Hollywood. Namun hal tersebut buru-buru diralatnya. Bintang, ralatnya. Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, juga turut membalas dengan proyek Hambalang sebenarnya dapat diteruskan. Herzaki mengatakan bahwa proyek tersebut bisa diteruskan, namun dibuat menjadi candi oleh Presiden Jokowi. Kata Herzaki juga, Jokowi bisa mengurangi korban jiwa warga andai saja di awal tidak mengentengkan pandemi COVID-19 ini demi ekonomi. Deputi Bakomstra Demokrat Ricky Kurniawan juga turut menyindir keras dengan menyebut Denny binatang sinetron Congor TV. Ia mempertanyakan apa hebatnya Denny selain membuat hoax yang menyebabkan pandemi mewabah di Indonesia. Ricky pun mengungkapkan bahwa ribuan rakyat mati sekarang dan ia juga menuding Rocky turut andil sebagai penyebabnya. Tak ketinggalan, Syahrial Nasution yang merupakan Deputi Balitbang Partai Demokrat juga turut membalas Denny. Kata Syahrial, hebat itu pemimpin bengis yang menilai tumbangnya ribuan nyawa manusia lewat statistik, kemudian buzzer RP-nya bekerja puja-puji. Mustahil SBY mampu bermain sinetron di tengah malam buta sambil nenteng-nenteng beras, ganggu rakyat tidur saja, bawa-bawa lampu kamera segala, mereka besok mau kerja, katanya. Demikian beberapa balasan dari para elit Partai Demokrat yang berhasil dikumpulkan MakassarTerkini.com. Adapun cuitan Denny Siregar yang dipersoalankan adalah komentarnya soal munculnya SBY di film Hollywood The Tomorrow War. Kata Denny pada Minggu 18 Juli 2021, apa hebatnya ya, muncul cuma sekian detik doang, sedangkan Hambalang muncul seumur hidup, kata Denny pada Minggu 18 Juli 2021. Dalam politik kalau mau sukses ya jangan baper, karena politik selalu mengalir sesuai dengan berbagai kepentingan. Prabowo yang dulunya berhadap-hadapan dengan Jokowi di Pilpres, sekarang jadi salah satu menterinya Jokowi yang gak macam-macam dan membela kebijakan Presiden Jokowi. Karir Prabowo di militer memang sudah tidak ada, namun sebagai seorang politisi, Prabowo tergolong senior. Tidak tahu bagaimana cara pintar membuat panggung politik buat dirinya tanpa merusak hubungannya dengan atasannya, yakni Presiden Jokowi. Apa yang ditulis oleh Denny Siregar di cuitannya yang bikin istrinya AHY meradang sampai ngadu ke Presiden Jokowi itu sebenarnya sekedar asumsi berdasarkan perilaku AHY sendiri kan? Benar tidaknya asumsi itu tergantung dari reaksi AHY. Kalau saya jadi AHY, saya akan melarang istrinya bereaksi keras karena seandainya membenarkan apa yang sering disebut publik terhadap klan Cikeas, yakni baperan. Kekalahan AHY terhadap Denny Siregar pun dimulai dari sana. Wong Denny Siregar itu hanyalah rakyat jelata seperti saya dan para pembaca. Ngapain sih diurusin? Ngapain dibiarkan? Jadi bikin diri sendiri meradang di depan publik? Penting gak sih buat masa depan Partai Demokrat? Apakah Denny ini seorang lawan yang sepadan, yang akan meningkatkan derajat AHY di dunia politik jika AHY melawannya? Denny juga bukan sedang maju di pilkada menjadi lawan AHY kan? Bagaimana menurut Anda? Hina Gus Dur, Rizik Syihab, mana dia tahu tulisan Allah. Rizik itu emang BOBROK, mau gimana lagi? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Sebuah video lawas ceramah Habib Rizik Syihab mengajak mendiang ulama sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, viral di media sosial. Video lawas Rizik Syihab tersebut melontarkan ejekan terhadap almarhum Gus Dur tersebut diunggah pengguna Twitter pencerah _ dan ikut dibagikan mantan politisi Demokrat Ferdinand Huta Hayan seperti dilihat pada Selasa 20 Juli 2021 kemarin. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menilai mengejek sesama makhluk hidup karena kekurangannya sama saja dengan menghina Allah SWT. Kata @pencerah_ membuli sesama makhluk hidup karena kekurangannya sama saja menghina sang pencipta. Ia pun menilai kendati Gus Dur tunanetra akan tetapi almarhum diakui para ulama di dunia lantaran ilmu agamanya. Tambahnya almarhum Gus Dur biarpun tunanetra tapi tinggi ilmunya diakui para ulama dunia. Lantaran mengejek Gus Dur, netizen itu pun menyebut Habib Rizik Syihab meskipun mengaku keturunan Nabi namun memiliki sifat IBLIS. Katanya ngaku keturunan Nabi tapi bersifat IBLIS. Selain itu, netizen tersebut juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menghina sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Dilihat dari video tersebut, tampak Habib Rizik Syihab berdiri sambil menyampaikan ceramahnya di hadapan sejumlah jemaah.
Ia pun lantas mengejek Gus Dur dengan menyebut almarhum tidak bisa mengetahui atau melihat tulisan Allah. Kata Rizik, "Ya Allah, dia datang, dia tanya Gus Dur, Gus ini tulisan Allah bukan?" "Mana dia tahu?" Dia tanya Gus Dur, "Ini tulisan Allah bukan?" "Gus Dur bisa tahu gak?" Salah nanya. Tidak hanya itu, Habib Rizik juga mengejek Gus Dur dengan menyinggung penyanyi dangdut kenamaan Inul Daratista. Menurut Rizik Syihab, apabila Inul goyang ngebor sambil BUGIL di depan Gus Dur, maka ulama tersebut tidak akan berdosa. Katanya juga, saudara gak usah kaget kalau Gus Dur kita maklumi. Andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian, BUGIL depan Gus Dur gak dosa. Hal ini merupakan bobrok akhlak Rizik. Tidak dapat dipungkiri kalau kebobrokan dan radikalisme Rizik turun dari negeri Arab tempatnya belajar. Di sana memang Wahabisme tumbuh pesat, berbeda saat zaman Wali Songo ataupun Islam moderat yang digagas pendiri NU atau Muhammadiyah. Faktanya, Wahabisme sumber keonaran dunia. Di dalam negeri sendiri membungkam ulama yang berseberangan pendapat dengan mereka, tidak hanya ulama. Sepertinya semua yang berseberangan dengannya pasti dibungkamnya. Seperti halnya kasus Ahok yang terus digoreng oleh Rizik dan gerombolannya. Seakan permintaan maaf Ahok saja tidak cukup. Mereka diam-diam ingin menduduki istana dan melakukan kudeta, dan akhirnya dari video yang beredar antara Firja Husein dan Rizik Syihab beredar kalau sebenarnya Rizik berambisi menjadi presiden Indonesia. Dia merasa hebat karena bisa mengumpulkan ratusan ribu massa di Monas saat menuntut memenjarakan Ahok dulu. Tapi sebenarnya lega dengan adanya Firza ini. Nyatanya banyak lelaki hebat yang justru jatuh saat berhadapan dengan wanita, contohnya Rizik ini. Saya bersyukur lantaran kasus perzinahannya dengan Firza yang saat ini diusut polisi membuatnya tidak berani kembali ke Indonesia. Rizik kembali ke negara nenek moyangnya Arab Saudi dan saya rasa dia pantas berada di sana. Tidak usah pulang ke Indonesia yang menjunjung kemajemukan. Jadi melihat rekam jejak itu memang gak beres nih orang, beserta ormas-ormasnya juga gak beres. Wajar bila kemudian banyak pihak yang ingin ormas terlarang itu dibubarkan. Karena kelakuan mereka sudah melenceng jauh dari perilaku terpuji, tapi terus-terusan mengatasnamakan Islam. Di antaranya, yang paling hendak kelompok ini dibubarkan adalah mantan Presiden Republik Indonesia keempat, Gus Dur. Mantan Ketua PBNU itu pernah mengaku sudah 15 tahun berjuang agar ormas terlarang dibubarkan. Namun kala itu tidak ada yang mau mendengarkannya. Saya akan lebih berterima kasih lagi kalau ormas terlarang dibubarkan. Saya minta agar ormas terlarang dibubarkan. Kalau tidak, ya kita bubarkan sendiri. Ujarnya waktu itu, 5 Juni 2008. Pemerintah tidak berani. Pada waktunya, saya yang akan membubarkan ormas terlarang. Lanjutnya lagi. Yang mana ungkapan itu juga merupakan ekspresi kekesalannya terhadap polisi yang tidak berani menindak tegas massa ormas terlarang. Zaman dulu memang agak beda sih dengan zaman sekarang. Saya yakin pimpinan ormas terlarang diisi oleh orang yang bermental keras seperti Rizik. Ada penjahat kelas kakap di sana seperti Bahtiar Nasir yang melakukan kejahatan pencucian uang. Padahal dahulu sempat ramai diperbincangkan karena mengirimkan dana bantuan kemanusiaan Indonesia kepada pemberontak organisasi terlarang Timur Tengah alih-alih kepada pengungsi Syuriah. Rantai ormas terlarang kental dengan kilapah yang sangat berbahaya dibiarkan di Indonesia. Sebelum nasi menjadi bubur, sebelum Indonesia menjadi Suriah, alangkah baiknya pemerintah dengan tegas menghentikan organisasi ormas terlarang ini, bubarkan dan lakukan deradikalisasi menyeluruh pada para anggotanya. Bagaimana menurut Anda?